Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat ujian tengah semester mata kuliah berbicara pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu penutupan TikTok Shop. Saya, Tubagus Arthur Arya Satya Wijaksana dengan nomor pokok mahasiswa 2321214041 selaku moderator akan mengatur jalannya debat ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Rekan-rekan yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat pada hari ini dari antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Tian Nurhayati dengan nomor pokok mahasiswa 2321211044. Perkenalkan, nama saya Ria Nisa Rizky Muhammad dengan nomor pokok mahasiswa 23212105. Perkenalkan, nama saya Wanda Nadila dengan nomor pokok mahasiswa 2321211042. Baik. Perkenalkan, nama saya Najwa Fabriasa dengan nomor pokok mahasiswa 23212104. Perkenalkan, nama saya Paulus Takin Asro dengan NPM 23212105. Perkenalkan, nama saya Ariel Sutari dengan nomor pokok mahasiswa 2321211052. Perkenalkan, nama saya Arya Sandria dengan nomor pokok mahasiswa 2321211046. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 2321211055. Perkenalkan, nama saya Wulan Safira Pembaca dengan nomor pokok mahasiswa 2321211039. Selanjutnya tim oposisi silakan. Perkenalkan, nama saya Melvi Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2321211049. Perkenalkan, nama saya Pania Julian Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2321211050. Perkenalkan, nama saya Alisa Bintang Naswa dengan nomor pokok mahasiswa 2321211043. Perkenalkan, nama saya Sarah Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 2321211048. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutwadwa dengan nomor pokok mahasiswa 2321211051. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 2321211053. Perkenalkan, nama saya Dera Mutia dengan nomor pokok mahasiswa 2321211047. Perkenalkan, saya Sedaya Nasdi dengan nomor pokok mahasiswa 2321211045. Baik, selanjutnya saya persilakan pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya saya persilakan untuk untuk pembicara pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan tanggapan atau argumen selama 3 menit. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya sebagai pembicara satu tim afirmasi yang akan menyampaikan argumen mengenai mosi debat kali ini, yaitu penutupan TikTok Shop. Kami setuju mengenai penutupan TikTok Shop. Penutupan TikTok Shop ini bukan semata-mata hanya karena dampaknya yang telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah hingga pasar konvensional anjlok. Tapi adanya penutupan TikTok Shop ini dilakukan sebagai upaya TikTok menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kementerian Perdagangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2020
2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan adanya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini, pemerintah memisahkan secara tegas platform sosial komersi dan sosial media, di mana menurut peraturan sosial komersi adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang memasang penawaran barang. Sementara media sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi isi atau terlibat di jaringan sosial. Pada pasal 21 juga disebutkan sosial komersi dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Platform sosial komersi hanya boleh mempromosikan barang dan jasa, tetapi dilarang membuka fasilitas transaksi alias jual beli bagi pengguna. Analoginya seperti platform sosial komersi seperti televisi, yakni hanya dapat digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi tidak bisa digunakan untuk bertransaksi. Media sosial seperti TikTok seharusnya berperan sesuai dengan izin. Terima kasih. Itu dia argumen dari pembicara pertama, tim afirmasi. Anda masih memiliki waktu, apakah ingin dilanjut? Sudah cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara pertama dari tim oposisi, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dari tim oposisi. Kami tidak setuju dengan ditutupnya TikTok Shop karena kita hidup di dunia di mana teknologi itu selalu berubah dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Kita tidak harus menghindar dari teknologi, tapi yang harus kita lakukan itu adalah memastikan setiap orang atau setiap warga negara bisa mengikuti terhadap teknologi saat ini. TikTok Shop akan tetap menjadi primadona marketing 4.0 dan akan tetap muncul fitur-fitur lain semacam TikTok Shop di marketplace lain. Sehingga cara pemerintah melindungi warga negaranya dengan menghapus TikTok Shop itu sebenarnya bentuk pemerintah yang tidak bisa membuat warga negaranya bisa mengikuti terhadap teknologi, dan ini akan membuat kita selalu tertinggal sampai kapanpun. TikTok Shop hanya perlu diregulasi, tidak perlu dihilangkan. Karena dari awal TikTok Shop sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat di Indonesia, seperti mudah membeli lewat gawai. UMKM yang tadinya sepi akan konsumen, dengan bergabung TikTok Shop perekonomiannya menjadi terbantu. Dengan adanya TikTok Shop ini tidak merugikan UMKM, namun malah sebaliknya. Karena dengan adanya TikTok Shop bisa memberikan peluang cara berjualan yang baru. Seharusnya pemerintah bisa memperluas kesempatan untuk pedagang UMKM. Kehadiran TikTok Shop justru memperkuat pemutaran roda ekonomi. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia argumen yang disampaikan dari tim oposisi. Anda masih memiliki waktu, apakah ingin dilanjut atau cukup? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya pembicara kedua dari tim afirmasi, silakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan argumen. Saya pembicara kedua dari tim afirmatif setuju mengenai penutupan TikTok Shop, yang mana saya melanjutkan pemaparan dari pembicara pertama bahwa TikTok Shop telah melanggar hukum Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, revisi dari Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Selain itu, pada TikTok Shop ditemukan adanya kerusakan ekonomi terhadap penjualan mikro, kecil, menengah, bahkan pasar konvensional, sehingga mengalami kerugian sekitar 3,17%. Kemudian pada Tanah Abang, yaitu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, mengalami kerugian sekitar 50%. Adanya kerugian tersebut dikarenakan adanya persaingan penjual
menjual lebih murah sehingga konsumen lebih menarik dengan harga yang dipasarkan oleh TikTok. Sekian. Baik, itu dia argumen yang disampaikan dari tim afirmasi. Anda masih memiliki waktu apakah ingin lanjut atau dicukupkan? Sudah cukup. Cukup. Baik. Selanjutnya pada pembicara kedua dari tim oposisi, saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen dari saya dari pembicara dua dari tim oposisi. Menurut salah satu media yang saya baca di Instagram itu menyebutkan ada yang mengatakan bahwa dengan adanya TikTok Shop itu membuat perekonomiannya menjadi meningkat seperti itu. Dan ia mengatakan bahwa sejak ia bergabung dengan TikTok Shop di tahun 2022 silam, penghasilannya itu melonjak drastis dibanding saat ia berjualan di offline. Nah, itu membuktikan bahwa dengan adanya TikTok Shop itu memberikan banyak manfaat khususnya pada pedagang yang bisa dibilang kecil. Dan bahkan banyak pengangguran yang terbantu dengan adanya TikTok Shop ini. Seperti itu. Itu dia argumen yang telah disampaikan dari tim oposisi. Anda masih memiliki waktu lumayan banyak, apakah ingin lanjut? Cukupkan. Baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Sesi akan dibagi menjadi dua. Sesi yang pertama selama 3 menit. Tanggapan yang pertama dari tim afirmasi, disilakan. Interupsi. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mengungkapkan argumen saya. Baik, seperti apa yang dibicarakan oleh pembicara satu, itu harus mengikuti teknologi. Jika tidak, kita tertinggal, betul? Nah, logikanya, untuk apa kita mengikuti teknologi jika tetap saja kurang menguntungkan bagi kita? Dengan adanya TikTok Shop ini malah menurunkan produk-produk lokal kita, dan itu bisa menurunkan logaritma dan UMKM. Contohnya, harga sehelai jilbab di TikTok cuma Rp5.000. Coba bayarkan oleh kalian. Dari mana untungnya? Ternyata pemerintah Cina ini mensubsidi barang tersebut. Ongkirnya juga disubsidi. Tujuannya untuk apa? Untuk mematikan siapa saja yang jual jilbab di e-commerce. Tak hanya jilbab, barang lain juga seperti itu. Contohnya seperti skincare. Sekarang banyak orang yang memakai skincare dari luar negeri, sehingga produk lokal jarang ada yang membeli. Nah, begitulah yang dinamakan predator pricing. Kalau TikTok tadi tertibkan, habis UMKM, pasar-pasar banyak tutup, pedagang banyak dirugikan. Nah, jadi menurut saya lebih baik dihapuskan saja TikTok Shop itu, karena itu bisa menyebabkan kecemburuan sosial juga. Mengapa? Karena yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Ada salah satu kreator atau seleb TikTok yang sedang live, dan dia bilang dalam waktu 5 menit sudah mendapatkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi bagaimana orang yang tidak memiliki akun sosial? Nah, mungkin memang di zaman sekarang semua memakai gawai, tetapi pasti ada saja yang tidak terlalu paham akan sosial, akan media sosial ini. Bagaimana juga pedagang kaki lima yang capek-capek panas-panasan berjualan di luar, tapi dagangannya tidak laku. Secara tidak langsung pasti akan menimbulkan cemburu sosial. Terima kasih. Ya, silakan. Saya merasa setuju dengan argumen saudara yang menyebutkan bahwa untuk apa mengikuti perkembangan teknologi jika tidak menguntungkan? Karena menurut saya, mengapa para pedagang, khususnya para seller, banyak memilih TikTok Shop sebagai tempat untuk mereka menjual ataupun mempromosikan barang mereka? Karena mereka lebih tahu dan menyadari bahwa TikTok Shop tersebut banyak menguntungkan dan terlebih banyak menarik konsumen. Selain itu pula mengenai teknologi, kita ini sekarang hidup di zaman zilenial. Tentu sudah seharusnya kita mengikuti perkembangan zaman, begitu pula pada bidang teknologi. Jika memang kita tidak ingin
sehingga sudah sepatutnya kita mengikuti teknologi. Nah, selain argumen tadi ada satu argumen saudara mengatakan bahwa dengan TikTok Shop ini dapat menurunkan UMKM. Memang saya kurang setuju karena mengapa? Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, yakni saudara Nawawi, bahwa dengan adanya TikTok Shop bukan menurunkan UMKM, tapi justru sebaliknya dapat meningkatkan UMKM. Karena dengan adanya TikTok Shop ini bisa membuka peluang cara berjualan yang baru yang seharusnya bagi pedagang UMKM itu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan atau menjual barang dagangan UMKM. Kursi. Silakan. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Karena mengapa? Pada faktanya, TikTok Shop itu hanya sering memunculkan produk-produk yang dimiliki oleh brand atau pedagang-pedagang yang sudah memiliki popularitas yang tinggi, atau biasa disebut dengan content centris. Dan para pedagang atau brand yang sudah besar ini, karena mereka memiliki modal besar, mereka membayar artis untuk mempromosikan atau menjual barang dagangan mereka. Dan ditambah lagi, mereka itu mendapatkan subsidi dari TikTok Shop itu sendiri. Jadi sehingga semakin membuat konsumen itu lebih tertarik kepada brand-brand yang menggunakan artis tersebut. Jadi sehingga brand-brand atau para pedagang yang tidak memiliki popularitas itu kurang diperhatikan, baik kurang diperhatikan oleh algoritma dari TikTok Shop itu sendiri maupun kurang diperhatikan dari konsumen yang menggunakan TikTok Shop itu sendiri. Terima kasih. Instruksi. Silahkan. Saya kurang setuju dengan argumen tersebut karena justru itu menjadi tugas pemerintah untuk dapat meregulasi dan mengedukasi para artis tersebut. Karena setidaknya dengan adanya TikTok Shop tersebut dapat membuka lapangan kerja baru dan mewadahi baru orang-orang yang dimana sebelumnya pengangguran, tidak ada usaha begitu. Terima kasih. Interupsi. Silakan. Selain itu, kita lihat dari sisi di pasar tradisional. Ketika semua usaha yang sudah dilakukan oleh UMKM seperti banding harga tetapi tidak berguna karena harga yang ditawarkan oleh TikTok Shop itu sendiri justru malah lebih murah. Dan orang-orang yang mempunyai popularitas justru memanfaatkan hal seperti ini. Ada yang mengatakan pedagang UMKM adaptasi dong agar tak ketinggalan. Kita lihat langsung seperti di toko-toko sendal, toko baju yang mulai beradaptasi dengan TikTok Shop ini, tetapi realitasnya tidak seindah yang dibayangkan. Tapi ini bukan masalah adaptasi seperti kata Pak Menteri, Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia, pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi para pelaku UMKM. Dicukupkan karena waktu telah habis. Kita beranjak ke sesi kedua, tanggapan argumen antar tim afirmasi dan oposisi. Dimulai dari tim oposisi, silakan. Interupsi. Silakan. Baik, terima kasih. Menyinggung dari tadi argumen yang telah disampaikan oleh tim afirmasi oleh pembicara 2, bahwasanya platform berbasis Cina tersebut telah menyebabkan kerusakan penjualan pada UMKM dan lingkup usaha mikro kecil dan menengah hingga pasar konvensional menjadi anjlok. Padahal menurut saya UMKM dan usaha mikro tersebut dapat mengembangkan dengan cara memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, yaitu TikTok Shop, bukan justru mengabaikan dan tidak setuju terhadap teknologi yang sedang berkembang. Karena pada hakikatnya sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi. Mau tidak mau teknologi tersebut akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Jadi menurut saya UMKM dan usaha mikro kecil dapat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang, yaitu TikTok Shop, agar dapat meningkatkan pendapatan dan penjualannya. Interupsi. Silakan. Bagaimana dengan pengusaha offline? Contoh di pasar kebanyakan penjualnya adalah orang-orang yang berumur atau lansia. Bahkan orang-orang itu ada yang sudah melakukan penjualan selama bertahun-tahun. Terima kasih. Seperti yang setelah pembicara katakan, bahwa bagaimana jika penjualnya adalah orang-orang tua. Nah, orang-orang tua tersebut bisa meminta tolong kepada orang-orang yang jauh lebih muda, jauh di bawahnya, lebih paham teknologi untuk membantu pemasaran. Karena jika orang-orang tersebut hanya memasarkan di lingkup kios itu saja, ya sudah, berarti pembelinya hanya di lingkup itu saja.
mereka tidak mendapatkan peluang yang lebih besar dari luar. Dan dengan adanya TikTok Shop ini, mereka mendapatkan peluang penjualan yang jauh lebih luas, jauh lebih besar. Dan juga dengan adanya TikTok Shop ini, itu meminimalisir pergerakan dari orang-orang tua tersebut, menghindari kelelahan dan juga yang lainnya. Baik, terima kasih. Silakan. Bagaimana kalau toko atau kios tersebut masih sepi, sedangkan mereka sudah menjalankan penjualan offline atau online tersebut? Seperti yang telah disampaikan oleh Alia, bahwasannya dari TikTok Shop dapat memperluas penjualan. Terima kasih. Interupsi, silakan. Menyinggung apa yang disampaikan saudara Adila mengenai bagaimana tentang toko yang sudah memulai penjualan online namun tetap sepi. Yang pertama, pengiklanan dalam penjualan toko tersebut harus menarik dan kualitas produk yang dijual itu harus sesuai dan bagus. Lagi pula, pada ada orang yang baru memulai penjualan di online, bahkan di offline itu langsung ramai. Semua jelas berproses sesuai dengan usahanya masing-masing. Lalu, yang kedua itu tetap mengikuti perkembangan teknologi kemana arahnya. Sebab, jika pedagang Indonesia bisa memanfaatkan teknologi yang tidak hanya bergantung pada bisnis konvensionalnya saja, Interupsi. silakan. Dari tadi yang jadi perdebatan adalah mengenai UMKM. Padahal faktor utama penyebab atau alasan TikTok Shop ditutup bukan hanya dengan alasan penurunan UMKM saja, tapi kembali lagi alasan pemerintah umumnya menutup TikTok Shop karena jelas-jelas TikTok Shop ini melanggar aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Mohon maaf, ikuti saya pola. Ulangi, aturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi. Oleh sebab itu, seluruh warga negara harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh hukum tersebut. Dengan begitu, jika TikTok Shop sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada, maka untuk apa TikTok Shop itu dipertahankan? Jadi kesimpulannya, saya sangat setuju jika TikTok Shop ini ditutup. Terima kasih. Baik, seluruh penyampaian tanggapan telah selesai. Terakhir, saya persilakan masing-masing tim menyampaikan ulasan penutup selama 2 menit, dimulai dari tim afirmasi. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kami sangat setuju atas penutupan fitur TikTok Shop karena media sosial harus jelas batasannya. Tidak boleh satu platform dengan double peran. Misalnya, media sosial ya dipakai untuk media sosial saja. Kalau memang itu adalah e-commerce, ya dipakai untuk jual beli saja. Jika memang TikTok Shop harus terus berjalan, maka kami setuju untuk pihak TikTok memisahkan antara aplikasi media sosial dan juga aplikasi e-commerce. Berlandaskan kepada paparan dari rekan saya, Peraturan Pemerintah Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan. Hal ini juga berkesinambungan dengan negara yang melarang TikTok itu sudah banyak, bukan hanya Indonesia saja. Tetapi justru kami heran mengapa Indonesia itu baru bergerak sekarang untuk penutupan TikTok. Di luar kasus e-commerce, TikTok Shop ini juga telah menimbulkan banyak konflik tentang keamanan yang rendah. Terima kasih. Baik, selanjutnya tim oposisi untuk menyampaikan ulasan penutup. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah tim kami paparkan. Menurut argumen yang tadi tim kami sampaikan, kami tidak setuju dengan penutupan TikTok Shop. Karena apa? Seharusnya sebelum mengambil keputusan untuk menghapus atau menutup TikTok Shop, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan solusi-solusi alternatif yang lebih bijak dan adil. Solusi terakhir adalah
media massa, komunitas online, dan sebagainya. Salah satu solusinya adalah membuat aturan khusus mengenai social commerce seperti TikTok Shop yang mengatur aspek seperti perizinan, pajak, standar kualitas produk, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan-rekan yang berbahagia, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini ditutup. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, langsung saja saya tutup dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan senang walafiat. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Aulastani dengan nomor mahasiswa 2321 yang berkesan
manusia sedang dibahas, yaitu pembangunan rancangan ibu kota negara baru atau IKN. 2024 awan gelap atau bisa jadi menjadi awal bagi Indonesia. Dengan optimisme yang tinggi, kami selaku Info percaya Indonesia mampu telah berdiri bahkan tinggi sebagai pionir yang hijau dan berkelanjutan. Dengan mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif melalui konsep Smart, Green, and Beautiful City, maka IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara yang rencananya berpusat di Penajam Pasir Utara dan sebagai wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi daerah yang diuji oleh pemerintah karena potensi besar yang dimiliki. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian pasca pandemi COVID-19 dan cara pembangunan akan terus maju, mega proyek ambisius sekaligus bersejarah yang akan berdampak sepanjang sejarah. Mulai dikabulkan untuk menyambut Indonesia masuk tahun 2045. IKN Ibu Kota Negara yang oleh pemerintah dan DPR resmikan melalui undang-undang tanggal 18 Januari 2022 adalah hasil dari upaya Indonesia. Untuk itu, Ibu Kota Negara ini menyongsong bahwasanya setiap pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, dan lain sebagainya tidak hanya berpusat di Jakarta dan wilayah-wilayah Jawa, melainkan Indonesia memiliki banyak daerah dan banyak penduduk yang perlu dikembangkan dan perlu realisasi pembangunan yang signifikan. Sebelumnya, pemindahan Ibu Kota Negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebelumnya telah disosok oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Sebelumnya dasar ada lama, yaitu tahun 1967. Namun karena ada pergolakan, maka rencana ini harus mangkrak. Berlanjut pada era Soeharto, saat itu Soeharto dan memindahkan ibu kota ke wilayah Jonggol atau Jawa Barat. Namun rencana tersebut gagal karena adanya pergolakan tahun 1997 sampai 1998. Hal ini telah membuktikan bahwa rancangan besar ini bukanlah suatu hal yang remeh, tapi penting diusahakan. Sebagai negara Republik Indonesia, kita haruslah perlu memetakan setiap wilayah untuk mengembangkan seluruh aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Karena kita bertujuan untuk membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dengan memindahkan ibu kota ke Jakarta akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 1971 sampai 4,28 juta jiwa. Namun pada tahun 2010 telah melonjak 2 kali lipat. Sungguh sangat prihatinkan. Bahkan menurut data terakhir dari hasil survei pendidikan atas sensus pada tahun 2015 jumlah penduduk Jakarta belum sampai 10,2 juta jiwa. Dan diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2040 dalam jumlah 11,2 juta jiwa. Penduduk yang semakin berjenjang, jumlah kendaraan yang melonjak, tidak mampu dikejar oleh perkembangan jalan raya, bahkan Jakarta hal ini memiliki masalah kemacetan yang sangat parah di wilayah-wilayah yang perlu membuat keluarga saudara Jakarta tetap sehat. Kita tahu bahwa berdasarkan aman air visual, Indonesia merupakan negara pertama dengan polusi udara yang sangat memprihatinkan, yaitu pada angka 176 dari rentang 0 sampai 500. Dari sekian angka tersebut, Jakarta adalah tempat pertamanya. Dari sekian angka, semakin tinggi indeks angka yang memiliki polusi udara, maka semakin besar pula bahaya yang dapat dirasakan oleh penduduk nantinya. Maka oleh itu, Kalimantan menjadi opsi terakhir untuk bisa menyebabkan dan mensinergikan kelangsungan bangsa. Begitu maksudnya Indonesia masuk tahun 2045. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nipro yang sudah mengatakan
Romi untuk menjelaskan kepada izin untuk menyampaikan argumen dari pemindahan ibu kota dapat merusak lingkungan dan juga kearifan lokal. Oleh karena itu perlu diadakannya analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk aspek kearifan lokal, sebelum memutuskan melakukan pemindahan ibu kota negara. Sebagaimana yang dikatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, sebelum mengungkapkan bahwa perpindahan ibu kota ke negara ke Kalimantan akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan swadaya turunan. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk perkampungan dan juga pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal menjadi kenangan karena oleh manusia. Intinya, pembangunan IKN dikhawatirkan akan merusak ekosistem hutan yang ada di Kalimantan, serta mengganggu kelestarian fauna endemik Kalimantan. Selain itu juga, wilayah DKI Jakarta yang rawan banjir dan tingkat kemacetan tinggi kurang tepat ketika dijadikan sebagai alasan pemindahan IKN, karena itu adalah permasalahan perkotaan, sehingga pemindahan IKN tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Perpindahan ibu kota negara Nusantara mengkhawatirkan bisa menggusur lahan masyarakat adat seperti suku Bali dan juga suku Pasir, serta warga nasib Transmigran yang bermukim di wilayah seperti Kabupaten Penajam Pasar Utara. Seperti yang dikatakan Warni Alif, mereka sudah lama menghuni di atas lahan 256.000 hektar dalam kawasan itu. Kami sebagai ibu kota sangat tidak setuju mengenai perpindahan ibu kota Jakarta ke Nusantara Kalimantan ini. Pada izin menambahkan terkait hal tersebut bahwa terkait biaya pembangunan IKN, terkait biaya ini juga tentang menambahkan asumsi yang terlalu sederhana. Membekatnya ke APBN membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan pemindahan IKN ini. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek pemindahan IKN ini akan menghabiskan anggaran mencapai 500 triliun. Artinya, besaran biaya tersebut akan membuat APBN meningkat tajam dan menyebabkan jumlah utang pemerintah semakin besar. Sekian. Baik, menambahkan dan dikhawatirkan jika memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lainnya akan menyebabkan terputusnya ikatan politik bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa, karena DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki sejarah perjuangan bangsa. Demikian penjelasan. Setelah sesi pemaparan argumen, selanjutnya akan dilaksanakan sesi tambahan. Pada silakan untuk mendengar. Mengenai skema pembiayaan itu tidak hanya berasal dari APBN saja. Menurut Jokowi berasal juga dari investasi swasta dan juga kerjasama antar pemerintah dan badan usaha, dan juga banyak sekali negara-negara yang berinvestasi seperti negara Saudi Arabia, Korea, Jepang. Mereka percaya bahwa ibu kota negara ini bakal lebih maju. Ya. Nah, seperti contoh pemindahan ibu kota berhasil dari Rio de Janeiro ke kota Brasilia. Pemindahan ini berhasil pada tahun 1960 yang dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pindahan ibu kota Rio mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dari hal tersebut menunjukkan tidak adanya kerugian ekonomi. Dari sini, Indonesia dapat belajar mengenai sistem pemindahan ibu kota yang baik agar nantinya akan berdampak positif. Demikian, terima kasih. Berkaitan dengan hal tersebut, jadi urgensi perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga berkaitan dengan isu mengenai tenggelamnya Jakarta yang pertama dibahas. Sejumlah kajian pun menyebutkan bahwa Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 sampai 12 cm per tahun. Kalau ibu kota negara dipindahkan, harus Jakarta itu akan tenggelam.
Dengan dipindahnya ibu kota Pekalongan, apakah bisa menjamin ibu kota baru tidak akan banjir? Karena melihat tetap dibangunnya ibu kota baru berada di wilayah khusus kita. Jika Kalimantan tidak dilewati oleh tipe air. Hal itu menyebabkan di Kalimantan, di Pulau Kalimantan, sangat jarang terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Kalimantan Timur dipilih karena dirasa cocok. Dilihat dari segi geografisnya, Kalimantan Timur terletak pas di tengah-tengah Indonesia. Jarak antara seluruh provinsi di Indonesia menuju Kalimantan Timur cukup pendek, yaitu 893 km. Sekarang itu dari mana menurunkan misi memindahkan ibu kota negara dan urgensi? Lebih baik anggaran sebesar itu fokus pada peningkatan layanan kesehatan, kemudian ekonomi, penyelesaian proyek-proyek yang mengangkat agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik. Juga menata kembali Jakarta seperti menanggulangi banjirnya, polusinya, dan lain sebagainya. Terkait dengan biaya yang sangat besar, perpindahan ibu kota negara memerlukan investasi yang sangat besar juga untuk membangun infrastruktur baru. Proyek-proyek pembangunan seperti gedung pemerintahan, termasuk desain-desain pembangunan gedung itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dana yang dialokasikan bisa sangat besar dan dapat menguras sumber daya keuangan negara. Selain itu, seringkali biaya awal yang dianggarkan untuk pemindahan ibu kota dapat melonjak selama proyek berlangsung karena berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan bangunan, perubahan dalam perencanaan proyek, atau masalah teknis yang tak diduga. Hal ini juga dapat mengganggu dana untuk program-program lainnya seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan pemindahan ibu kota, penting untuk melakukan analisis yang cermat tentang dampaknya terhadap keuangan negara. Pemindahan ibu kota negara justru dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Perpindahan ibu kota terjadi karena ketimpangan ekonomi, di mana Jawa itu menyumbang 66% dari total PDB Indonesia. Jadi, ada konsentrasi pusat ekonomi di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini juga berpotensi untuk menurunkan tingkat kesenjangan antara kelompok masyarakat dari segi pendapatan per kapita. Setelah menyimak penyampaian argumen dari saudari Enisa, saya menyimpulkan satu kesimpulan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah solusi. Tetapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini merupakan solusi yang terkesan terburu-buru, mengingat kita semua baru mengetahui hal ini belum lama, ialah sejak 2019. Apalagi pemerintah terkesan kurang terbuka kepada rakyatnya, terutama tidak melakukan sosialisasi secara terbuka kepada rakyatnya, tidak melakukan sosialisasi secara luas kepada rakyatnya terkait kebijakan tersebut. Jadi dalam perencanaan pembangunan IKN sendiri tidaklah dibangun dalam waktu yang singkat. Pemerintah memproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan karena lingkup daerah atau kawasan IKN terdiri dari daratan seluas 256.000 hektar termasuk ibu kota Nusantara. 56.000 hektar di dalamnya terdapat kawasan inti pusat pemerintah. Nah, kawasan inti pusat pemerintah itulah yang sedang dirancang saat ini dan rencananya akan selesai pada tahun 2024. Nanti yang di dalamnya dibangun gedung-gedung konstitusi seperti Istana Presiden dan gedung-gedung lainnya, sehingga Bupati Penajam Pasir Utara tidak dapat diinformasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakatnya karena informasi yang beredar pada pusat bukan pada daerah. Jadi dikatakan bahwa pembangunan ini adalah untuk kemajuan infrastruktur. Nah, tetapi bukankah pembangunan tadi untuk dimanusiakan manusia terlebih dahulu? Melihat di kawasan yang dibuat pemerintahan terdapat dua pemimpinan, yaitu keluarga Kelurahan Sepatu dan Kelurahan Penguruan.
sendiri terbagi di 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan ibu kota yang berluas sekitar 56 hektar. Kemudian ada kawasan di pusat, yaitu pusat ibu kota dengan pusat seperti gedung konstitusional, gedung MPR, Istana Negara, dan lembaga-lembaga lainnya yang penting, yakni mempunyai luas 6.000 hektar. Serta ada kawasan yang paling luas, yaitu mencapai 256.142 hektar. Inilah kawasan yang bertujuan bagi pemerintah untuk mensinergikan pada masyarakatnya tanpa menghilangkan citra daripada adat itu sendiri yang ada di Kalimantan, yaitu pada kawasan pengembangan IKN atau APMIKN. Di sini Kabupaten Penajam Pasar Utara mengambil alih dan mengambil sebuah pemerataan itu sendiri, oleh sendiri. Jadi tidak ada isu-isu nantinya bakalan ada penggeseran ataupun tata guna lahan yang tidak sejalan dengan ketua adatnya ataupun budaya-budaya yang masih itu bertentangan, maka itu akan diselaraskan dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan dan melestarikan kekayaan adat di sekitar IKN. Untuk itu pihaknya ingin memulai skema pariwisata yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti homestay, rumah makan tradisional lokal, serta tradisi adat. Terkait tadi yang menanyakan apabila kawasan IKN terjadi maraknya banjir, maka pemerintah sudah menanggulangi itu secara dahulu, yaitu dengan membentuk sebuah bendungan. Terdapat seperti 3 bendungan, seperti bendungan Sepaku Sumoy, bendungan Selamayo, dan bendungan Batu Rakek. Pada saat ini, 2023 ini, pemerintah sedang mencanangkan program yakni di bendungan Sepaku Sumoy, dan yang diperkirakan mempunyai cakupan air sekitar 1.100 liter per detik. Namun hal ini perlu disokong lagi karena mengingat pengembangan IKN itu perlu yang adanya sumber daya air yang lebih untuk bisa mencapai itu semua. Maka daripada itu semua diperlukan suatu usaha swasta seperti PT Kasali Pradana yang mempunyai sikap penuhi kebutuhan air bersih. Kemudian ada perusahaan Kasih Joyo Air Kusumo, di mana masih saudara daripada Prabowo Subianto. Bendungan ini yang akan menyokong yang mana menanggulangi permasalahan air bersih yang ada di Kalimantan tersebut. Jadi tidak perlu khawatir mengenai cakupan pasokan air bersih, karena di perusahaan swasta ini yang dimiliki oleh PT Perusahaan Kasih Joyo Air Kusumo memiliki cakupan air sekitar 5.500 liter per detik. Jadi baik, kita akan berkaca pada Kazakhstan. Kazakhstan juga memindahkan ibu kotanya dari Astana pada tahun 1990. Kota sebelumnya sudah terbangun padat dan ramah gempa. Jadi pemindahannya ke Astana. Namun Kazakhstan mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara. Apakah itu akan terjadi di kita? Itu yang kita lakukan apabila kita memindahkan ibu kota ke Terus Suarsono dalam keterangannya di sidang MPR mengatakan terdapat setidaknya 5 pertimbangan pemindahan IKN menuju ke Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu lokasi yang sangat strategis. Sebelumnya, Kalimantan Timur selalu terpaku pada Balikpapan dan Samarinda karena dari dua daerah tersebut ada 2 daerah yang paling maju. Apabila masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Penajam Pasar Utara dan Negara memiliki akses terhadap kesehatan ataupun akses terhadap negara lain di negara lain, daerah lain, perlulah mereka menuju ke Balikpapan dan Samarinda. Dengan hadirnya atau inovasi IKN ini memungkinkan kebutuhan akan selalu tergantungan terhadap Balikpapan dan Samarinda itu akan terpecahkan. Yang kedua, IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, jalan tol yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian ketersediaan infrastruktur lain seperti jalan energi dan air minum. Yang ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan 2 kota pendukung tadi seperti Balikpapan dan Samarinda. Itulah yang mengapa pemerintah
harus bersikukuh untuk bisa mengembangkan suatu ibu kota baru. Karena dari Jakarta sendiri tidak didesain untuk menampung banyaknya padat penduduk. Kita tahu setiap tahunnya 10 sampai 12 cm tanah di pemukiman Jakarta itu akan menurun. Berkaca pada kejadian sebelumnya, musola yang terdapat dalam suatu daerah di Jakarta Utara sendiri sekarang ini sudah terendam banjir dan hanya dibatasi oleh tembok. Hal itulah yang mengkhawatirkan. Lalu gedung-gedung pencakar langit, kemacetan yang tidak terkendali, penduduk yang terhambat serta kapasitas air yang sekarang sudah mulai menipis di Kota Jakarta. Itulah yang menjadi permasalahan yang besar. Ketika hari berlalu, zaman berkembang dan pemimpin berganti, dan setiap penggantian namanya kebijaksanaan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri jika pemimpin selanjutnya akan membuktikan pembangunan IKN di tengah jalan. Sehingga ini pernah terulang juga di masa pemerintahan SBY, di mana seperti ada proyek yang terhenti di tengah jalan. Apa itu akan terjadi? Apakah Anda mempertimbangkan hal itu? Itu ya. Seperti yang sudah disahkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, artinya meskipun Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi, Presiden pada periode setelahnya tetap harus meneruskan proyek IKN ini karena telah diikat undang-undang sebagai pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Terkait itu, Kepala Bappenas Suharto Mono Arfa juga menegaskan otoritas IKN akan melaksanakan pemerintahan daerah secara khusus yang sudah tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga wilayah Indonesia sebagai atas bukan bagian atas. Itu segera cukup. Maka debat kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Metro dan Kontra yang sudah memberikan pendapatnya mengenai mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari perdebatan kali ini. Kesimpulan dari perdebatan ini mengenai pemindahan ibu kota negara adalah bahwa pemindahan ibu kota dan merupakan gagasan lama yang telah ada sejak Presiden Soekarno. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur dan ekonomi serta mewujudkan tujuan yang sebelumnya belum terlaksana di ibu kota dan akan tetapi di sisi lain pemindahan ibu kota ini akan mengganggu institusi lain yang ada di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah perumahan. Selain itu juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga dalam ini kita hanya bisa berharap dengan adanya pemindahan ibu